petunjuk dari pihak PSSI juga ada, dari pemain juga ada mungkin, dan akhirnya dia tahan dan kita latihan lagi, ya akhirnya terjadilah masalah lawan China itu. Skandal ini akhirnya meledak ke permukaan. Bukan karena hasil pertandingan, bukan pula soal taktik di lapangan. Ada nama besar di balik layar yang selama ini tak tersentuh. Satu suara pemain disebut lebih berkuasa dari kursi pelatih. Ketika harga kontrak mengalahkan disiplin, keputusan fatal pun lahir. Dan sejak saat itu, Timnas Indonesia perlahan masuk ke jurang bencana yang kini kita rasakan bersama. Dan sebelum ke videonya, jangan lupa like dan subscribe. Semoga dukungan kalian hari ini membuka pintu rezeki yang makin lancar dan berkah. Di balik sorak-sorai stadion yang selalu tampak megah di layar kaca, perlahan terkuak sisi gelap yang selama ini disembunyikan rapat. Apa yang terlihat sebagai proses profesional ternyata menyimpan bara konflik yang akhirnya membakar fondasi Timnas Indonesia dari dalam. Skandal ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan tumbuh pelan, dipupuk oleh ego, kekuasaan, dan keputusan yang salah arah. Nama Miss Hilgers awalnya hadir sebagai simbol harapan baru. Ia datang dengan label pemain Eropa, darah Indonesia, dan ekspektasi besar untuk mengangkat kualitas timnas. Publik menyambutnya dengan optimisme, seolah satu sosok ini adalah jawaban atas semua kekurangan lini belakang Garuda. Namun seiring waktu, status pemain mahal membawa konsekuensi yang jauh lebih kompleks. Bukan hanya soal kualitas di lapangan, tetapi juga pengaruh di luar garis putih. Hilgers mulai diperlakukan bukan sekadar sebagai pemain, melainkan aset berharga yang harus dijaga kepuasannya. Di ruang ganti, atmosfer perlahan berubah. Metode disiplin keras Shin Tae-yong yang selama ini menjadi fondasi mental timnas mulai dipertanyakan. Keluhan demi keluhan muncul, dibungkus dengan narasi profesionalisme dan standar Eropa yang dianggap lebih modern. Shin Tae-yong, pelatih yang membangun timnas dari puing-puing kepercayaan diri, tetap berdiri pada prinsipnya. Baginya, disiplin adalah harga mati. Tidak ada pemain yang lebih besar dari tim, tidak ada nama yang kebal dari aturan. Benturan itu tak terelakkan. Hilgers merasa metode tersebut mengekang kebebasannya sebagai pemain berpengalaman. Ia merasa kualitas dan statusnya tidak sepantasnya diperlakukan sama dengan pemain lain yang masih berkembang. Bisikan mulai beredar, tidak hanya di antara pemain, tetapi juga sampai ke meja pengambil keputusan. Narasi tentang pelatih keras, metode usang, dan ketidakselarasan dengan pemain modern mulai disusun rapi. Dalam pusaran itu, Erick Thohir berada di titik krusial. Ambisi membangun citra federasi yang modern dan progresif membuat suara pemain-pemain naturalisasi terasa semakin penting. Mereka dipandang sebagai wajah baru sepak bola Indonesia di mata dunia. Pertemuan-pertemuan tertutup pun terjadi. Data evaluasi disajikan dengan sudut pandang tertentu. Kekalahan dibesar-besarkan, keberhasilan dikecilkan, dan semua diarahkan pada satu kesimpulan yang perlahan dianggap masuk akal. Miss Hilgers, sadar atau tidak, menjadi simbol dari perlawanan terhadap otoritas Shin Tae-yong. Ia tidak perlu berbicara lantang di depan publik. Cukup menyampaikan ketidaknyamanan di ruang-ruang yang tepat. Kekalahan dari Cina menjadi pemicu terakhir. Hasil buruk itu dijadikan pembenaran untuk sebuah keputusan besar yang sebenarnya telah lama dipersiapkan. Evaluasi kinerja diumumkan dengan bahasa normatif yang dingin malam itu. Shin Tae-yong resmi dilepas. Tidak ada pidato heroik, tidak ada penghargaan setimpal atas fondasi yang telah ia bangun. Hanya pernyataan singkat dan rasa pahit yang sulit dijelaskan. Sebagian pemain menunduk. Mereka yang tumbuh di bawah tangan besi Shin tahu betul arti pengorbanan pelatih asal Korea Selatan itu. Namun suara mereka tenggelam oleh arus keputusan yang sudah final. Kepergian Shin bukanlah akhir masalah, melainkan awal dari runtuhnya struktur yang selama ini menopang timnas. Disiplin yang dulu menjadi identitas perlahan menguap. Patrick Kluivert datang dengan janji pendekatan modern dan fleksibel. Publik sempat berharap perubahan ini membawa angin segar. Namun realitas di lapangan berkata lain. Tanpa fondasi disiplin kuat, ego individu mulai mendominasi. Pemain bermain berdasarkan insting masing-masing, bukan sistem. Kolektivitas yang dulu menjadi senjata utama menghilang. Miss Hilgers yang diharapkan menjadi pemimpin di lini belakang justru tampil inkonsisten. Intensitasnya meredup, seolah api semangatnya hanya menyala saat konflik masih berlangsung. Satu persatu kegagalan datang. Target demi target meleset. Harapan lolos ke panggung besar kembali pupus, meninggalkan rasa deja vu yang menyakitkan bagi publik. Tribun stadion tak lagi dipenuhi nyanyian penuh kebanggaan. Yang terdengar justru siulan, teriakan kecewa, dan kritik tanpa henti. Kepercayaan publik runtuh lebih cepat daripada yang dibayangkan. Nama Hilgers mulai disebut bukan sebagai penyelamat, melainkan simbol masalah. Setiap kekalahan seolah menyeret kembali kisah di balik pemecatan Shin Tae-yong. Di media sosial, narasi kemarahan menyatu dengan rasa kehilangan.
Banyak yang merindukan ketegasan, keringat, dan emosi yang dulu melekat pada timnas. Sementara itu, para pemain lain mencoba bertahan di tengah badai. Kapten tim seperti Jai Itzes tetap menunjukkan profesionalisme di level klub, seakan menjadi pengingat bahwa kualitas individu Indonesia tak pernah benar-benar hilang. Namun performa apik di luar negeri tak cukup menutupi luka di timnas. Publik melihat kontras yang menyakitkan antara potensi dan kenyataan. Kegagalan di level kelompok umur semakin menegaskan bahwa masalah bukan sekadar teknis. Ada sesuatu yang salah dalam pengambilan kebijakan dan arah pembangunan. Suara kritis dari pengamat dan aktivis sepak bola mulai menyerukan evaluasi menyeluruh. Bukan hanya pelatih, tetapi juga para penanggung jawab di balik layar. Target besar tanpa persiapan matang dinilai sebagai bentuk kontradiksi yang fatal. Ambisi tidak diimbangi fondasi, hasilnya hanyalah kekecewaan kolektif. Sejarah mencatat kegagalan ini sebagai alarm keras. Bukan untuk saling menyalahkan semata, tetapi untuk membuka mata tentang bahaya ketika ego dan uang mengalahkan filosofi. Miss Hilgers mungkin telah memenangkan konflik personalnya. Namun harga yang harus dibayar adalah hilangnya respek publik dan tercorengnya kepercayaan terhadap proyek besar timnas. Shin Taeyong pergi dengan kepala tegak, meninggalkan warisan yang kini justru terasa semakin berharga setelah kehilangannya. Baru setelah ia tiada, banyak yang sadar betapa kokohnya fondasi yang pernah ia bangun. Kini timnas Indonesia berdiri di persimpangan antara terus terjebak dalam konflik kepentingan, atau berani bercermin dan membangun ulang dengan kejujuran. Kisah ini menjadi pengingat pahit bahwa sepak bola bukan hanya soal nama besar dan harga mahal. Ia adalah tentang karakter, pengorbanan, dan keberanian mengambil keputusan yang benar meski tidak populer. Jika pelajaran ini diabaikan, sejarah kelam akan terus berulang. Namun jika dihadapi dengan jujur, dari reruntuhan ini masih ada harapan untuk membangkitkan kembali Garuda yang pernah terbang dengan harga diri.